Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas tentang konsep dasar tes psikologi. Tes psikologi merupakan alat tes yang sering digunakan untuk memahami berbagai aspek individu, mulai dari cara belajar, tingkat kecerdasan, minat dan bakat, hingga kepribadian seseorang. Tes ini sangat bermanfaat, baik untuk pengembangan diri, pendidikan, maupun karir. Nah, melalui peta konsep dasar tes psikologi, kita akan melihat berbagai jenis tes psikologi. Jadi, pastikan kalian menyimak video ini untuk mendapatkan gambaran lengkapnya. Yuk kita simak. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar tes psikologi yang digunakan untuk evaluasi cara belajar bagi seseorang. Oke, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu mengenai mind mapping, konsep dasar tes psikologi. Ini dia. Ini adalah mind mapping mengenai konsep dasar tes psikologi. Ada 6 poin yang akan saya bahas mengenai konsep dasar tes psikologi. Yang pertama ada tes gaya belajar. Apa itu tes gaya belajar? Tes gaya belajar adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi cara belajar yang paling efektif bagi seseorang. Dalam tes gaya belajar ini, ada 3 cara yang dilakukan dalam tes gaya belajar. Yang pertama ada auditory. Auditory ini digunakan untuk mereka yang lebih baik untuk melakukan pembelajaran melalui proses mendengarkan. Lalu, yang kedua ada proses visual. Digunakan untuk mereka yang lebih memahami informasi dari bentuk gambar ataupun diagram. Yang ketiga ada kinestik. Kinestik ini cocok untuk mereka yang belajar melalui praktik atau gerakan langsung. Ada tes intelijensi. Tes intelijensi atau tes kecerdasan yang mengukur kemampuan tes intelektual seseorang. Intelijensi ini meliputi 3 tes. Yang pertama ada tes IST. Tes IST ini meliputi tes intelijensi umum. Yang kedua, tes Wechsler. Tes ini meliputi WPPSI, WISC, dan WBIS yang sering digunakan pada berbagai kelompok umur. Yang ketiga, CFIT atau Culture Fair Intelligence Test yang dirancang untuk mengurangi bias budaya. Yang ketiga, yaitu tes bakat minat yang bertujuan untuk mengidentifikasi minat bakat seseorang. Alat tes yang sering digunakan mencakup 2 tes. Yang pertama ada Holland. Tes Holland ini untuk mengetahui kepribadian dan karir yang sesuai. Yang kedua RMIB atau Rothwell-Miller Interest Blank yang membantu memahami minat individu. Keempat, ada tes evaluasi belajar. Tes ini digunakan untuk melihat hasil akhir dari pembelajaran. Tes ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada tes formatif, kedua tes sumatif. Tes formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan. Sedangkan tes sumatif dilakukan di akhir proses pembelajaran untuk mengukur hasil keseluruhan. Kelima, ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini dilakukan untuk memahami karakter seseorang. Tes kepribadian ini mencakup 2 hal. Yang pertama ada introvert dan extrovert, dan kedua ada MBTI. Introvert dan extrovert yang mengukur kecenderungan seseorang dalam berinteraksi, entah itu terbuka ataupun tertutup. Kedua ada MBTI. MBTI ini alat yang membantu menentukan tipe kepribadian berdasarkan 4 dimensi utama. Yang terakhir ada tes kematangan sekolah. Kematangan sekolah ini dirancang untuk menilai kesiapan anak sebelum memasuki sekolah. Contoh alat tes yang sering digunakan adalah yang pertama ada NST yang mengukur keterampilan akademik dasar. Yang kedua ada Frostig. Frostig ini nilai kemampuan visual motorik anak. Nah, dari semua tes ini kita dapat memahami bahwa tes psikologi itu sangat beragam dan dirancang untuk membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan seperti pembelajaran, karir, dan pengembangan diri. Dengan menggunakan contoh-contoh yang tadi, kita bisa melihat bagaimana tes dirancang untuk memberikan informasi spesifik yang membantu memahami individu, baik dalam proses belajar, karir, maupun pengembangan kepribadian. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan pemahaman baru tentang bagaimana tes psikologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu ingin mengetahui lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya atau mencari bantuan dalam ahli psikologi. Teman-teman semua, terima kasih telah menyimak video ini. Saya Ica Cantika Utami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.